2 Korintus 13. Sama-sama lalu kita ya. 2 Korintus 13 ayat 8. 2 Korintus pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-8. Kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini karena hanya satu ayat. Misalnya kelihatan nggak slide-nya? Kita baca pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami berbuat ialah untuk kebenaran. Bapa di surga, firman-Mu sungguh tegas. Mengajarkan bahwa kebenaran adalah segala-galanya. Dan hari ini kami mau renungkan apa yang sudah tercatat dan bisa kami lakukan dalam sepanjang kehidupan. Terima kasih di nama Tuhan Yesus. Berdoa dan amin. Baik teman sekalian, hari ini judul khotbah saya, jika gerejamu tidak memberitakan prinsip-prinsip ini, sudah tinggalkan. Sekarang Kristenan dilanda serangan yang luar biasa. Apa? Karena akhir-akhir ini kelihatannya Tuhan mau supaya kekristenan itu benar-benar diuji. Mana yang benar dan mana yang salah. Banyak fenomena muncul, banyak ya ajaran-ajaran aneh muncul, dan akhirnya mulai kelihatan siapa yang mana yang Tuhan senangi dan mana yang Tuhan tidak senang. Dan mau tidak mau, kita seharusnya berlomba-lomba untuk semakin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini ayat yang sudah kita baca tadi adalah ayat yang menyuruh kita untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang benar-benar pasti di dunia ini, yaitu untuk kebenaran. Alkitab bilang, kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran yang segala-galanya. Kalau gereja hanya bicara sekedar tentang perkumpulan, tetapi tidak menjunjung tinggi kebenaran, maka seperti judul khotbah kita adalah tinggalkan. Kalau gereja hanya tempat supaya ada kesenangan, supaya hari Minggu saya punya kegiatan, supaya ada perkumpulan, tetapi tidak menjunjung tinggi kebenaran, ya kita tantang untuk tinggal, termasuk gereja ini. Jadi hari ini kita mau bicara, jika gerejamu tidak memberitakan prinsip-prinsip ini, segera tinggal. Jangan berlama-lama. Karena tidak bermanfaat kehidupan kita. Kalau cuma bermanfaat untuk kedagingan, Anda tidak perlu datang ke gereja. Kita bisa nongkrong, kita punya uang. Kita bisa jalan-jalan kalau cuma untuk kedagingan, untuk memuaskan dia untuk keinginan daging saja, ya kan banyak hal kita bisa lakukan. Ya makan enak ya untuk daging. Dan munculnya banyak paham-paham yang aneh-aneh sekarang itu diakibatkan adalah akibat dari ketidakpahaman. Orang-orang terhadap kebenaran firman Tuhan. Orang yang nggak belajar tiba-tiba jadi pembicara, jadi pastor. Tuhan menyediakan wadah untuk tempat belajar supaya apa ya? Supaya gereja dibimbing dan diajar oleh orang-orang yang punya pengetahuan yang baik tentang kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya ada perkumpulan. Kalau boleh tanya ya, perkumpulan arisan jauh lebih menyenangkan daripada harus datang ke gereja, karena di situ kita bisa bertemu dengan saudara-saudara, betul tidak? Kita bisa makan enak. Kalau datang ke gereja hanya sama dengan nilainya sama dengan datang ke arisan, kan mending ke arisan. Arisan jauh lebih enak. Ada babi guling. Kalau di gereja belum tentu ada babi guling. Tapi gereja lebih dari sekedar itu. Dari kasih Tuhan Yesus. Untuk bisa menjawab semuanya ini,
Jadi prinsip-prinsip apa yang harus kita bisa bertahan di situ. Kalau tidak ada prinsip-prinsip ini nanti, maka kita bisa tinggalkan gereja, kita tutup gereja ini. Kita selesaikan. Yang pertama, prinsip bahwa kebenaran itu mutlak. Ini yang penting. Sekarang banyak gereja ikut arus. Tidak lagi melihat bahwa ada kebenaran yang mutlak. Banyak sekali dan orang senang, saudara. Orang-orang yang punya pemahaman universalism, biasanya begitu. Universalism, humanism, itu benar. Di situ kita tidak bisa bicara tentang kebenaran yang sifatnya mutlak, nggak mungkin, saudara. Di situ kita akan bicara tentang iya bisa juga, iya nggak apa-apa, oh boleh. Kita tidak bisa bicara tentang oh iya pasti benar, nggak bisa. Dan inilah yang dilanda Kristenan hari ini. Banyak gereja masuk arus ini. Banyak Kristenan sekarang tercemar oleh pemahaman-pemahaman yang salah bahwa kebenaran itu tidak lagi mutlak. Mereka coba cari teori ini, teori itu dan seterusnya. Salah satunya apa? Nah, ini yang lagi populer sekarang. Namanya apa? Kristen Progresif. Coba kita dengar pernyataan si Pastor Brian Winata ini. Ini sesatnya minta ampun. Dia bilang apa di sini? Namanya kekristenan progresif. Bentuk utama kekristenan progresif adalah yang paling diangkat paling tinggi itu bukan Alkitab. Ini akan disebut sesat oleh banyak orang Kristen. Gue tidak percaya bahwa Alkitab nggak pernah salah. Alkitab tuh dia sering mengkontradiksi dirinya sendiri. Contoh, pernikahan itu antara apa? Satu pria, satu wanita? Bukan pernikahan. Tapi kita lupa bahwa di buku yang sama, Tuhan memberikan Daud satu laki, istrinya ada 8. Jadi mana yang benar? Alkitab pun sering bertabrakan dan tidak bisa menjadi patokan hitam putih kayak kunci surga itu bukan di dalam buku yang namanya Alkitab. Menurut gue itu aja udah salah. Salah kaprah tuh. Tuhan kasih Daud 8 istri. Kita kan dengan dia nggak bisa lihat kebenaran yang mutlak. Dia tidak mungkin terima bahwa Alkitab itu adalah satu-satunya firman. Kalau kita bicara Alkitab satu-satunya firman Tuhan, itu namanya kan mutlak. Ya kan? Sempurna. Nah, paham-paham seperti ini yang masuk ke dalam kekristenan akan menyangkal itu. Dia akan bilang, kita nggak mungkin berdiri di atas kebenaran Alkitab yang mutlak. Kita masih melihat bahwa Alkitab itu punya salah dan lain-lain. Jadi kalau kita pakai diagram, Kristen progresif ini adalah cabang dari liberalisme. Dan itu si Pastor Brian Winata ini, ya, kita nggak tahu dia belajar dari mana. Asal-usul sekolahnya dari mana kita nggak tahu. Nah ini juga pernyataannya cukup kita. Ini pernyataan lain dia. Cara pikir Kristen progresif itu kita melihat semuanya dari lensa bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik, yang hidupnya baik banget, bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Perspektif gue ya. Gua nggak percaya surga dan neraka. Setidaknya ya tidak seperti yang kita gak, bahwa Alkitab pun sering bertabrakan, bahwa tidak semuanya itu menjadi satu pat. Oke, jelas dia tidak percaya. Jadi dalam Kristen progresif masalahnya bahwa orang baik itu bisa masuk. Karena dia bilang bahwa mana mungkin ada Tuhan yang sebaik itu, Bapa yang baik, kita yang membiarkan orang-orang itu apa? Orang-orang yang baik itu masuk surga walaupun tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia masuk neraka. Nah, ini jelas-jelas sangat menyesatkan. Nanti kita mau lihat bagaimana Alkitab menjawab semua itu. Yang pertama dia tolak eksistensi Alkitab sebagai satu-satunya firman Tuhan. Yang kedua dia tolak Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Artinya ada jalan tanpa Yesus orang bisa pergi ke surga. Manusia baik
itu bisa pergi ke surga. Dia tidak perlu percaya Tuhan Yesus. Jadi Kristen-Kristen yang begini adalah Kristen-Kristen yang menolak kebenaran yang mutlak. Dan itu ada di dalam gereja. Ini tidak bicara kepada kita, nggak usah bicara agama lain dulu deh. Sekarang agak ngeri-ngeri bicara agama lain dulu. Baru satu orang pendeta besar bicara urusan agama lain, sekarang dilaporin. Kita bicara dulu dalam Kristen sendiri. Bagaimana iblis mau pakai orang-orang yang pakai KTP Kristen untuk menghancurkan Kristen dari dalam. Hal-hal yang seperti itu. Tetapi Alkitab sendiri mengajarkan kebenaran mutlak. Jadi artinya ini, kalau kita orang Kristen, kita harusnya menerima kebenaran yang sifatnya mutlak. Dan itu diajarkan oleh Alkitab. Kejadian 1 ayat 1. Contohnya, bilang usah buka banyak ayat Alkitab ini. Kejadian 1 ayat yang pertama. Coba kita buka. Apa firman Tuhan bilang di sini? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini ayatnya sederhana. Tetapi ayat ini juga menggambarkan kemutlakan yang ditolak oleh Kristen-Kristen progresif itu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Hanya menciptakan bahwa ada Allah, satu Allah. Dia adalah pencipta satu-satunya. Dan itu tercatat di dalam Alkitab dan tanpa salah. Satu ayat. Sudah cukup jawab para pengkritik Allah. Oh, Tuhan itu Allah, ada. Dan dia menciptakan segala sesuatu. Kalau orang Kristen progresif itu, dia tidak akan menyembah Allah yang mutlak, tidak mungkin, saudara. Nggak mungkin. Dia menolak. Dia menolak Allah yang sempurna. Bagi dia itu Allah masih terbatas dengan segala sesuatu. Oleh sebab itu salah satu yang dia lakukan adalah bagaimana Allah yang baik itu bisa menyediakan neraka bagi orang yang baik. Berarti dia membatasi. Dan dia sudah Tuhan kita Yesus. Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu setiap tindakan dan pertimbangan Tuhan itu tidak mungkin salah. Termasuk akhirnya ketika dia menyediakan neraka bagi orang yang tidak percaya. Nanti kita mau bahas itu lebih lanjut. Jadi Kejadian 1 ayat 1 jelas. Bahkan gini, firman Tuhan itu kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 19 ayat 8. Tadi kan dia bilang Alkitab bisa salah. Benar kan? Dia bilang Alkitab bisa salah. Tuhan di satu sisi Tuhan bilang satu suami satu istri, tapi di sisi yang lain Daud punya banyak istri dan lain-lain. Ya ini orang belajar Alkitab, bukan salah Alkitabnya. Dia nggak bisa bedakan antara doktrin yang diajarkan dengan sejarah yang dituangkan. Ya Alkitab nggak bisa bohong bahwa Daud pernah salah, Salomo pernah salah dalam hal etika dan moral. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan bahwa orang Kristen harus sama seperti Daud dan Salomo punya banyak istri dan punya banyak selir. Enggak. Beda ya ajaran dengan sejarah yang mencatat apa adanya. Coba baca dalam Alkitab apakah Tuhan pernah memerintahkan Salomo cari 300 istri? Enggak pernah. Yaitu ketidakbenaran Salomo, ketidakberhikmatan Salomo melakukan itu. Enggak. Bahkan kita bisa pertanggungjawabkan banyak hal bahwa yang 300 itu bukan istri sah, itu selir. Dulu kalau orang Israel berperang biasanya meminta sesuatu. Dan salah satu yang diminta adalah apa? Anak raja perempuan untuk tinggal di kerajaan yang ada kerjasamanya, atau habis dikalahkan, macam-macam dan seterusnya. Ini bisa kami belajar Alkitab itu. Badannya penuh tato yang mungkin masa lalu dia lah bertato-tato dan seterusnya. Bahkan kadang ada orang begini. Jadi masa lalu dia bertato dan seperti itu, kadang habis jadi hamba Tuhan dia malah ditunjukin. Oh, dia senang tuh. Dia pakai apa, singlet, ya kalau masa lalunya memang nggak ada yang salah, tapi biasanya jadi malu kalau mau bikin terus. Mungkin takonya tentang masalah sengaja. Jadi sudah dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab itu pasti sempurna, karena dia mencatatkan hal-hal yang diajarkan oleh pribadi yang sempurna. Pasti sempurna. Coba buka Mazmur 19 ayat 8. Mazmur pasal 19 ayat yang ke-8.
Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-8, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Dia nggak baca ayat ini. Kalau dia bilang Alkitab nggak sempurna, banyak salah, banyak kelemahan. Alkitab sendiri yang bilang Taurat Tuhan itu sempurna, firman Tuhan itu sempurna, nggak mungkin salah. Kalau kita sudah tolak dari awal bahwa Alkitab punya salah, sudah pasti setelah itu nggak beres. Karena ini dasar. Kalau kita sudah tolak bahwa Alkitab punya salah, iya kan? Maka yang lain-lain akan banyak salah. Kan masalahnya di sini, masalahnya doktrin Alkitab. Kamu terima enggak full inerensi atau tidak? Full preservasi atau tidak? Kita percaya pemilihan Tuhan terhadap firman Tuhan itu sempurna. Oleh sebab itu, apa yang kita terima pada hari ini, ya firman Tuhan adalah baik dan sempurna. Ya. Lain-lain kita bicara, oh ini terjemahan tidak sempurna. Tetapi Alkitab tulisan asli, monografa itu pasti sempurna. Ada salinan yang terpelihara sempurna, salinan yang terpelihara sempurna. Itu namanya apa? Masoretic text itu sempurna, tidak mungkin salah. Ada salinan yang tidak terpelihara, banyak salinan yang tidak terpelihara. Salah satu contoh yang terkenal apa? Gulungan Laut Mati, Dead Sea Scroll yang ditemukan di Gua Qumran. Itu tidak sempurna, salah. Waktu disalib itu tidak terpelihara, oleh sebab itu banyak perbedaan-perbedaan dengan Masoretic text. Dalam Perjanjian Baru apa yang sempurna? Ada nggak yang sempurna? Tulisan asli Rasul sempurna. Yang salinan sempurna yang mana? Yang kita sebut sebagai Textus Receptus atau teks yang diterima. Itu sempurna. Karena itu teks yang dipelihara oleh Tuhan. Kalau dia cuma mau lihat terjemahan bahasa Indonesia, ya banyak yang salah. Karena terjemahan. Kata-katanya banyak yang salah, ada yang terjemahkan salah. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita tidak boleh tolak kemutlakan, kebenaran yang mutlak, karena itu diajarkan oleh Alkitab. Nih, Pastor Paulus. Dia bilang begini, alasan mengapa begitu banyak orang tidak mengerti Allah. Kebanyakan orang tidak memiliki pandangan Alkitabiah tentang Allah. Pandangan mereka tentang Tuhan didasarkan pada pendapat mereka sendiri. Jadi yang dilakukan oleh kebanyakan orang adalah membuat Allah menurut gambar dan rupa mereka sendiri. Jadi Allah yang mereka buat menyukai hal-hal dan membenci hal-hal yang mereka benci. Nah ini yang terjadi pada orang-orang Kristen hari ini, termasuk si Pastor Winata tadi. Jadi dia membuat Tuhan itu menurut versi dia sendiri, dia buat Tuhan itu menurut dia. Yang terjadi. Ini Paulusan ini ngomong sebelum ada si Pastor Winata ngomong. Dia udah kasih tahu, dia udah khotbahkan. Ini kutipan lama. Dia bilang kenapa banyak orang bingung dan akhirnya berdosa? Kenapa? Karena mereka tidak memahami Allah yang benar di dalam Alkitab. Mereka menciptakan Allah menurut versi mereka sendiri. Banyak slide-nya ya, jadi saya mau agak cepat. Jadi Tuhan itu ada, Alkitab itu pasti benar. Ini yang mesti kita renungkan. Ya kalau kita sudah pernah ikut Blokas, pernah ikut seminar, harusnya kita semakin gereja yang baik, yang sehat harus punya pengertian yang seperti itu. Tidak ragu dengan kebenaran yang mutlak. Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Allah itu pasti ada. Dan Alkitab tidak mungkin. Kemudian masih bicara tentang kemutlakan. Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Nah kan tadi masalahnya bukan masalah keselamatan. Jadi kalau ada orang lain bisa masuk surga tanpa lewat Yesus Kristus, berarti Tuhan Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Kan gitu kan? Kan si Pastor Brian bilang masa sih Tuhan akan menghukum manusia di neraka kepada orang-orang yang baik katanya. Sebenarnya film video itu panjang. Dia kutip ini. Coba kita buka Roma. Ini kutipan dia kayak kutipan Erastus ya. Ada orang baik yang bisa masuk surga walaupun cuma di emperan-emperan. Roma pasal 2. Ini yang dia kutip.
Itu ayat itu sebenarnya video tadi panjang, cuma saya nggak putar semua nanti kelamaan. Roma pasalnya yang kedua ayat 14. Roma pasalnya yang kedua ayat yang ke-14 dan 15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan dirinya sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka akan menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang diberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Jadi suatu nanti orang yang tidak memiliki hukum Taurat, di hati mereka itu ada terang kecil, hati nurani. Nah, hati nurani ini walaupun mereka tidak percaya kepada Tuhan, kalau hidup mereka baik, mereka akan dihakimi menurut hati nurani. Ini sama dengan Erasmus dulu. Masih ingat nggak? Pastor Brian pakai ayat ini untuk menjelaskan doktrin dia yang tadi itu bahwa orang baik itu bisa masuk surga karena Tuhan akan menghakimi hati manusia walaupun dia tidak pernah percaya kepada Tuhan. Ini salah. Jadi kan ayat yang sering kita pakai untuk menjelaskan tentang apa? Masih ingat nggak kalau doktrin Alkitab itu ada wahyu umum dan wahyu umum itu salah satunya adalah apa? Hati nurani. Kalau hati nurani dia baik, itu ada terang kecil yang bisa menuntun dia untuk percaya kepada Tuhan. Ini sama sekali tidak menjelaskan bahwa orang yang berbuat baik itu pasti masuk surga walaupun tidak percaya kepada Tuhan. Nggak ada. Kenapa? Karena ada banyak ayat Alkitab bilang bahwa apapun kebaikan manusia di dunia itu pengen kotor di hadapan Tuhan. Kita lihat dulu. Ini beberapa ayat. Yang pertama, masalah neraka yang dia singgung tadi. Neraka disediakan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Jadi, neraka itu, Tuhan sediakan neraka itu bukan masalah ada orang baik atau orang tidak baik. Masalah di sini ada orang yang tidak percaya Tuhan atau orang yang percaya kepada Tuhan. Kan yang paling pertama menyangkal Tuhan itu siapa? Lucifer. Ya kan? Kalau kita baca di dalam Matius pasal 25 ayat 41 katanya Tuhan menciptakan neraka itu pertama kali disediakan kepada Lucifer atau iblis dan malaikat yang jahat. Malaikat yang jahat. Kemudian siapa lagi akan dihukum di neraka? Yaitu orang-orang yang punya sifat yang sama dengan Lucifer itu. Yang menolak Tuhan. Mereka punya tempat yang sama. Oleh sebab itu orang berdosa tempatnya mana? Sama dengan tidak ada tempat lain. Jadi gini, Tuhan menghukum manusia berdosa bukan karena Tuhan jahat, tetapi karena apa? Adil. Ini tidak bicara tentang Tuhan jahat, tapi ini bicara tentang Tuhan adil. Bagaimana mungkin Tuhan akan menyamakan tempat orang yang tidak percaya kepada Tuhan dengan apa orang yang percaya kepada Tuhan? Pasti tempatnya berbeda. Adanya hukuman itu bicara tentang keadilan. Ini bukan bicara siapa yang lebih baik dan siapa yang kurang baik di sini. Tapi bicara tentang apa yang adil di mata Tuhan. Oh, kalau Tuhan tidak menghukum manusia berdosa bagaimana? Kalau manusia baik berdosa atau tidak? Kalau dia tidak percaya kepada Tuhan, berdosa. Masalahnya di situ dosa, bukan masalah dia baik. Mazmur 51 ayat 6. Mazmur pasal 51 coba bisa. Mazmur pasal yang ke-51 ayatnya yang ini Daud yang ngomong ketika bicara tentang hukuman.
terhadap engkau, ini Daud. Terhadap engkau sajalah aku berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Daud selalu berpikir bahwa dosa itu jahat di dalam penilaian manusia atau dalam penilaian Tuhan. Daud tahu bahwa dia itu berdosa dalam penilaian Tuhan. Sebaik-baik apapun Daud, Tuhan selalu melihat bahwa Daud itu berdosa. Itu masalah. Coba bagian yang terakhir. Supaya engkau, katanya apa? Adil dalam putusan dan bersih dalam penghukuman. Mazmur 50 ayat 6. 51 ayat 6. Mazmur 51 ayat 6. Kalau di Alkitab elektrik, kadang jadinya ayat 5 juga. Kadang ada begitu-begitu. Oh, tetap ya. Jadi, Tuhan itu mau menghukum manusia berdosa bukan karena dia jahat, tapi karena dia adil. Daud yang hidup ribu-ribuan tahun yang lalu, dalam kehidupan yang dinilai baik oleh rakyat, hari itu kita pun baca bahwa Daud adalah raja yang baik. Dia tetap menilai dia orang berdosa. Dan katanya apa? Supaya engkau adil dalam putusanmu dan bersih dalam penghukum adil. Jadi ketika Tuhan menghukum manusia di neraka, itu bukan bicara Tuhan jahat atau baik, itu bicara keadilan. Dia nggak bicara juga. Dia juga nggak percaya ada neraka dan surga. Dia bicara sih kalau bagi dia itu, kalau Anda menonton terus Kristen progresif, bagi dia surga dan neraka itu bicara kepada kondisi, bukan bicara kepada tempat. Mirip-mirip saksi Yehova. Kondisi yang senang, kondisi yang baik itu surga. Jadi dia tidak percaya bahwa ada satu tempat yang real yang disebut sebagai neraka. Walaupun kita sudah jelas-jelas. Nah, semua itu manusia berdosa, termasuk siapa? Termasuk orang baik. Itu manusia berdosa. Iya. Termasuk orang baik. Yesaya 64 ayat 6. Tuhan bilang, segala kesalehanmu. Artinya yang paling salah dari manusia, Tuhan bilang apa? Kain kotor di hadapan Tuhan. Yang paling baik yang dianggap manusia. Itu kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi tidak mungkin masuk surga. Titus 3 ayat yang kelima. Apakah kebaikan bisa membawa kita pergi ke surga? Nggak mungkin. Coba. Titus 3 ayat yang kelima. Timotius pasalnya yang ketiga. Titus pasalnya yang ketiga. Ayat yang kelima. Pada waktu itu dia menyelamatkan kita bukan karena apa katanya? Perbuatan baik. Dia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Karena kasih karunia Tuhan. Enggak mungkin. Jadi kalau ada orang baik bisa masuk surga, kasih ayat ini. Bukan karena perbuatan baik. Titus 3 ayat yang kelima. Jadi secara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jelas ya di dalam Alkitab, Kisah Rasul pasalnya yang keempat ayat yang ke-12 mengajarkan kepada kita bahwa di bawah kolong langit ini, katanya, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan selain kepada yang olehnya semua manusia diselamatkan. Tidak ada nama lain. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ragu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, kalau ada gereja yang ragu memberitakan Injil, ini bahaya sekali. Injil ini kebenaran yang mutlak. Bahaya. Jadi ini penting. Gereja harus mengajarkan Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Allah itu ada, Dia adalah pencipta alam semesta, dan Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Ini kebenaran yang sifatnya mutlak, tak tergoyah, nggak bisa diganggu, nggak bisa digugat, nggak bisa dikompromikan. Nilainya mutlak, dan itu harus ada dalam gereja. Kalau Anda berkeliling ke gereja yang takut mengajarkan ini, jangan-jangan sudah terjerumus
dalam yaitu pengajaran Kristen progresif yang salah dan dari kasih dalam Tuhan R.C. Sproul, ini seorang teolog dengan Calvinis tapi banyak doktrin dia yang baik. Dia bilang begini, ini saya sudah terjemahkan. Saya hanya bersandar pada kebenaran dan penebusannya karena saya tahu tidak ada yang bisa saya lakukan untuk menebus kesalahan. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menebus kesalahan kita. Selain apa? Bersandar kepada Tuhan, percaya pada juru selamat. Pengkhotbah hebat di masa dulu sudah mengkhotbahkan ini dengan begitu ketat. Jangan sampai ada orang tidak yang mengajarkan apa Injil yang lain, Injil yang diselewengkan, yang akhirnya mengurangi nilai kebenaran, mengurangi nilai kemurnian. Itu bahaya. Dan betapa pentingnya kebenaran kita bisa belajar dari 3 pribadi yang ada di atas Bukit Golgota. Di atas Bukit Golgota itu ada 3 orang, 3 pria, 3 salib, 1 bukit. 1 mengutuk, 1 berdoa, 1 berjanji. 1 mati dihukum, 1 mati diampuni, 1 mati tak bersalah. Siapa itu? Tuhan Yesus. 1 mati dalam dosa, 1 mati karena dosa, 1 mati untuk dosa. Siapa itu di penjahat? 1 ditahan oleh kematian, 1 dibebaskan oleh kematian, 1 menaklukkan kematian. 1 kehilangan kehidupan, 1 memperoleh kehidupan, 1 adalah sumber. 2000 tahun yang lalu sudah ada contoh. Yesus Kristus sebagai sumber keselamatan di tengah-tengah 2 orang yang mengambil keputusan yang berbeda. Penjahat di samping kiri dan penjahat di samping kanan. 1 terima Tuhan Yesus. Dia mati secara jasmani tetapi dia akan hidup untuk selama-lamanya karena keputusan dia di akhir hidup. Pada akhir hidupnya dia sadar bahwa keselamatan itu penting dan dia tidak menyia-nyiakan hal itu. Dia ambil keputusan itu. Walaupun dia mati secara jasmani tetapi dia akan dibangkitkan. Karena Tuhan Yesus sendiri yang bilang hari ini engkau akan bersama-sama denganku apa? Keselamatan itu. Kalau keselamatan sampai diselewengkan, doktrin keselamatan yang seharusnya mutlak, pasti benar, sempurna, kemudian akhirnya coba digeserkan. Aduh, kita akan masuk ke neraka, itu bahaya sekali. Ini bukan main. Kalau ada pengkhotbah seperti tadi itu, dia ngomong terus di YouTube, dia ngomong terus di TikTok, dia ngomong terus di Facebook, videonya disebarin. Kita kan nggak tahu berapa banyak orang terpengaruh. Mungkin ada hari itu orang yang sedang galau untuk kerohaniannya. Dia dapat jawaban, ini yang saya tunggu-tunggu. Padahal salah. Karena selama ini dia bergereja, dia tidak mendapatkan sesuatu yang memuaskan untuk kerohanian dia. Taruhlah ada 100 orang, saudara, yang terpengaruh kepada pengajaran-pengajaran seperti itu. Itu terlalu mahal untuk masuk ke neraka. Amin. Terlalu banyak untuk masuk ke neraka. Jadi Anda mesti pasti keselamatan Anda. Gereja yang benar harus menerima kebenaran yang mutlak. Itu tadi, tentang keselamatan, tentang alam, tentang Alkitab. Itu tidak boleh diselewengkan atau dikurangi dan seterusnya. Kemudian, saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus. Selain kebenaran yang sifatnya mutlak, kebenaran itu bermanfaat dan mendidik. Itu juga penting. Dan itu harus ada dalam gereja. Gereja harus paham ini. Kalau ternyata kebenaran itu membuat kita tidak bermanfaat dalam kehidupan kita dan tidak mendidik kita, dan gereja itu tidak melakukan itu, tinggalkan gereja itu secepat mungkin, karena tidak bermanfaat untuk kita. Gereja harus mengajarkan bahwa kebenaran itu bermanfaat dan mendidik. Coba kita buka dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal 5. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk perbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian,
tiap-tiap makhluk kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Kebenaran itu bermanfaat dan mendidik kita. Kita harus tahu, saya hidup dalam gereja yang benar punya manfaat atau tidak, mendidik saya atau tidak. Ternyata kalau gereja itu tidak mendidik kita dengan kebenaran, gereja itu ternyata tidak mendidik kita dengan tidak mendidik kita dengan sesuatu yang alkitabiah. Kita harus punya prinsip. Dan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita terdidik kalau kebenaran itu bermanfaat dan mendidik, itu juga akan ada dampaknya kepada kita supaya kita bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang kita bukan orang Kristen yang mati, bukan orang Kristen yang jalan di tempat, diam di tempat. Ada banyak orang yang kelihatan bertumbuh tapi sebenarnya dia tidak bertumbuh. Kenapa? Ya itu yang dijelaskan dalam Roma 10. Rajin datang pelayanan tapi dia pulang, dia hidup ogah-ogah, tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita mesti merasakan manfaat kebenaran itu supaya apa? Kita bertumbuh. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang kita akan memahami kehendak-kehendak Allah dalam kehidupan manusia. Kita akan apa? Kita akan kebenaran yang baik itu akan menjauhkan kita dari penyimpangan-penyimpangan doktrin, praktek-praktek yang salah dalam pelayanan macam-macam. Kalau kita bertumbuh, kita akan ada dalam 3 hal ini. Bisa memahami kehendak Allah, bisa menjauhkan kita dari penyimpangan-penyimpangan doktrin, praktek-praktek yang salah dalam pelayanan, macam-macam. Karena banyak orang bikin gereja asal-asalan, pokoknya yang penting ada gereja dan seterusnya. Mereka tidak mempertimbangkan Tuhan senang atau tidak. Mereka tidak mempertimbangkan doktrinnya benar atau tidak. Mereka tidak mempertimbangkan pelayanannya layak atau tidak dan seterusnya. Dan itu berjamur di dalam gereja. Padahal Alkitab sendiri bilang bahwa kita harus bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kolose 1 ayat 10. Pengetahuan yang benar tentang Allah. Dari kasih dalam Tuhan kita Yesus, gereja mesti punya itu. Kalau tidak punya itu, kita mesti cari gereja yang punya itu. Dan banyak di antara kita punya pengalaman seperti itu. Terus waktu kita cari. Ya kalau dia tidak melakukan itu lagi, silakan tinggalkan. Misalnya doktrin-doktrinnya sama. Ya ini tidak sama dengan ini kita bilang. Nah, jelas misalnya masalah baptisan. Jelas Alkitab mengajarkan bahwa baptisan itu adalah tanda pertobatan. Orang yang dibaptis adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau baik itu tidak mungkin dibaptis. Karena dia tidak pernah bertobat. Kisah Rasul pasal 8 ayat 36 dan 37. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangan jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Kita melihat bagaimana elemen tentang baptisan itu dijelaskan secara singkat di dalam 2 ayat ini. Harus percaya, harus ada air untuk dimasukkan ke dalam air. Yang ini nggak mungkin percaya. Anak kecil tidak bisa percaya. Berapa banyak gereja yang salah dalam hal ini. Ini contoh-contohnya. Saya kasih slide yang gambar-gambar ini sebagai contoh. Kemudian apalagi contohnya? Kekacauan seperti ini juga. Ya pelaku, biarlah Tuhan silakan kau meluruskan jalan. Hari ini Tuhan, Roh Kudus kau berikan roh hikmat dan wahyu. Turun kau bukakan ya Tuhan. Pengurapan ini turun tengah-tengah kami. Tuhan, aku berdoa, kau beri kapan. Lihat apa yang Tuhan sedang sediakan di depan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, bawa. Ini kekacauan. Yes. Dia sedang bergerak bekerja. Dia sedang berjalan, saya lihat dia berjalan. Terus.
dia mampukan. Buka suaranya, buka suaranya, buka. Terima. Terima dalam nama Yesus. Yang haus, yang haus. Minum, kata Tuhan, minum. Minum, yes. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jesus. Terima. Yes. Terus. Roh Kudus. Yes. Terus lebih lagi sekali biasa. Jangan tahan. Lepas. Lepas. Terima lebih lagi. Yes. Roh Kudus. Ya, lebih ya. Samuel Rutherford, dia bilang begini, percaya firman Allah dan kuasanya lebih dari percaya kepada apa katanya, harus lebih percaya dari kepada perasaan dan pengalaman. Kalau gereja-gereja tertentu menekankan pengalaman-pengalaman, sifat-sifat hal-hal yang sifatnya imajinatif, pengalaman-pengalaman pribadi, kemudian mereka jadikan doktrin, itu salah. Ini Pastor Rutherford bilang nggak bisa, firman Allah harus di atas apa? Perasaan dan pengalaman. Pengalaman dan perasaan itu bukan doktrin, itu tidak bisa menjadi standar. You believe God word and power more than you believe your own feeling and experience. Jadi harus lebih daripada ketika kamu percaya pengalaman dan perasaan-perasaan. Ada banyak orang Kristen yang lebih percaya perasaan dan pengalaman. Kemudian itu diajarkan di atas mimbar, pengalaman saya. Ini seterusnya. Saya punya pengalaman dengan Tuhan. Itu bukan standar kebenaran. Coba ini lagi. Ini Church services. Christian marks there aren't many who would call them a thriller minute. But for one priest with beats, it's glow sticks, not candlesticks, and pumping bass over Amazing Grace. Akhirnya dia bikin gereja di sekolah. Dia bikin karena orang muda udah nggak ada lagi di gereja. Dan semua irama pembacaan Al-Quran itu Old Eidstrom from All Saints Church in Stockholm, Sweden, is trying to attract a younger audience to his congregations. And it seems to be working. The church, which once struggled to attract 4 to the floor, is now packed to its 400 capacity, with reverend ravers aged 2 to 80 enjoying Bible-based beats. As Faithless once sang, tonight God is a DJ. Maybe not quite, but this congregation are certainly worshipping at the altar of dance. Jelas ya? Nah, ini yang paling kurang ajar. Kita lihat di kisah. Ya, Tuhan memberkati. Saudara sudah menulis apa yang saudara mau Tuhan berkati. Saudara tuh mungkin pekerjaan, mungkin hutang kartu kredit, atau cicilan, atau apa, kontrakan, apapun itu yang saudara tulis. Nah, sekarang ingat ada 2 ya, bukan cuma Tuhan berkati, tapi kita menabur. Sekarang saya mau saudara menuliskan nominal yang saudara akan tabur di kertas itu. Sebelum saya tulis, pikir baik-baik. Maksudnya bukan pikir baik-baik. Saudara mungkin ngerasa gini, wah ini saudara yang sekali lagi harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakkan. Salah satunya gimana? Misalnya saudara ngerasa, waduh, saya disuruh tabur 3 juta. Besar banget, ini pasti suara setan. Enggak. Setan tidak akan pernah suruh saudara untuk nabur untuk pelayanan. Kalau saudara rasa itu suara setan, saudara salah.
Berapapun nominal yang Roh Kudus taruh dalam hati saudara, yang ada di rekening saudara, berapapun nominal yang Roh Kudus sekarang kasih tahu saudara, saudara tulis sekarang. Saudara tulis nominal sekarang, saya akan tabur sedemikian. Sesuai dengan yang Roh Kudus perintahkan ya. Sesuai dengan yang Roh Kudus tuntut. Tulis sekarang. Tulis sekarang dalam nama Yesus. Sabar. Ini dukun di gereja ini. Setelah saudara tulis, sekarang saya mau saudara angkat sama-sama kertasnya. Saudara lipat, jangan terlihat isinya. Angkat kertasnya. Terlihat di kamera sama-sama. Ya, yang tulis di handphone dibalikkan supaya tidak kelihatan. Sama-sama. Kita akan nyanyi satu lagu tadi, dan saya akan mendoakan secara khusus setiap taburan benih saudara. Dan ini yang saya terima barusan. Ini saya terima barusan. Saudara yang mau menabur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang. Paling telat besok jam 2 siang. Ini Tuhan jadi saksi saya, ini tidak ada komunikasi sedikit pun sama Pastor Thomas, nggak ada urusan sama bank, nggak ada urusan apapun, tapi Roh Kudus yang bilang sama saya, tabur sebelum jam 2 siang besok. Sebelum jam 2 udah ditabur, supaya tuainya banyak. Jadi kalau mau tuai banyak, taburnya mesti banyak. Karena keliringannya sampai jam 2. Ya, dan batasnya jam 2. Jadi kadang kita berpikir, ini ada orang yang mau ditipu hal seperti ini, masuk akal atau tidak? Tapi ya masuk akal, ada orang yang ditipu gitu loh. Ada. Kemudian apa lagi? Masalah siapa yang memimpin dalam dunia. Can a woman be a pastor? Bisakah seorang wanita ada 3 alasan kenapa dalam Alkitab kenapa kita menolak seorang wanita menjadi gembala. Bicara tentang apa? Konsisten. Bicara tentang bahwa gereja adalah like the family. Gereja sama seperti keluarga, dan bicara tentang Alkitab. Satu ayat saja, 1 Timotius 2 ayat yang ke-12. 1 Timotius pasalnya yang kedua, agak cepat. 1 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12. Coba minta tolong Michael baca deh. Bahasa Indonesianya. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Jadi aku tidak mengizinkan perempuan untuk mengajar, katanya, dan memerintah. Sebenarnya dalam bahasa Yunani mengambil otoritas laki-laki, merampas, Yusuf ini merampas otoritas laki-laki. Ini bukan main-main. Berapa banyak yang melanggar ini? Doktrin. Mimbar gereja harus hanya menjadi tempat untuk memberitakan kepentingan Tuhan, bukan membicarakan kepentingan manusia. Yang tadi itu kepentingan manusia semua. Jangan jadikan mimbar gereja sebagai panggung stand up komedi, hanya supaya jemaat tertawa tanpa mengerti kepentingan Tuhan dalam hidup. Ini mimbar yang dijaga. Kenapa GBA logo yang khotbah itu aja Pak Kurnia, Pak Suheto itu aja, karena kita mau jaga mimbar untuk kepentingan tuh. Ya, ini Biblical Christianity katanya is unpopular, jadi nggak populer. Yang populer itu Kristen yang tidak Alkitabiah. Kalau mutunya ya seperti itu. Jadi
kalau Kristen yang Alkitabiah itu tidak populer, benar nggak populer. Yang populer itu apa? Kristen yang tidak Alkitabiah. Jadi orang percaya, selain itu apalagi kebenaran akan membuat orang percaya kuat dan bertumbuh, berakar, kuat dan bertumbuh. Kebenaran mengajarkan orang percaya untuk apa? Menggambarkan Kristus di dalam hidupnya. Kalau tadi bicara kepada doktrin, sekarang bicara kepada perbuatan orang percaya. Jadi gereja yang benar adalah gereja yang harus tidak bosan-bosannya bicara supaya orang percaya itu apa? Berakar, kuat dan bertumbuh. Terserah orang itu tersinggung. Kita jangan bosan-bosan bicara tentang itu. Kalau ada gereja yang bosan bicara tentang itu, saudara, artinya gereja tidak peduli dengan kehidupan kita. Betul? Kalau di atas mimbar ini masih bicara tentang dosa, di atas mimbar ini masih tegur Anda ketika Anda bersalah, berarti kita masih peduli dengan kehidupan. Dan itu diajarkan dalam Alkitab. Kita harus menggambarkan Kristus dalam hidup ini, Galatia 2 ayat 20. Bukan aku lagi sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam 2 Korintus 3 ayatnya yang kedua, yang lama sudah kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan baru sudah datang. Kebenaran mengajarkan orang percaya untuk tidak bahkan takut melakukan dosa. Kita bisa baca di Yakobus 4 ayat 17, 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Engkau adalah ciptaan Allah, makanya harus takut melakukan dosa. Takut bukan ada orang malah senang. Kalau orang tidak takut melakukan dosa itu bahaya. Tapi kita jatuh dengan sengaja itu kan memang dua hal yang berbeda. Tapi kalau sudah berhari-hari ya itu bukan jatuh-jatuh lagi. Terbiasa. Sudah terbiasa. Habitatnya adalah dosa. Supaya kita berakar, kuat dan bertumbuh. Kolose 2 ayat yang ke-6, hendaklah engkau berakar di dalam dia, bertumbuh di dalam dia, dan dibangun di atas dia. Jadi, yang ini mesti ada dalam gereja. Kalau gereja tidak peduli akan hal-hal ini, silakan tinggal. Matius 3 ayat yang ke-8, Matius 7 ayat yang ke-17. Matius 3 ayat yang ke-8 itu apakah hasilkanlah buah dari apa? Pertobatan. Matius 7 ayat yang ke-17, buah yang baik akan menghasilkan kehidupan yang baik. Coba kita buka Matius 7 ayat 17. Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-7. Demikianlah setiap pohon yang baik akan menghasilkan apa? Buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, tidak mungkin. Jelas. Saya agak cepat tentang apa sekali. Gereja yang benar harus mengajarkan jemaat untuk siap pikul salib. Siap menderita. Orang yang pikul salib itu artinya gini. Orang yang siap menderita. Salah satunya bicara pada keinginan-keinginan. Ada dulu keinginan yang sering kita lakukan, tapi sekarang kita tidak bisa lakukan. Mana pikul salib? Tuhan bilang kalau engkau tidak siap memikul salib, tidak layak mengikuti tidak layak mengikuti. Bukan cuma berpikir kepada yang penting harus senang bisa. Siap ikut salib. Nah, coba kita perhatikan pernyataan si Sproul tadi ini. Dia bilang begini, seorang Kristen dikenal tidak hanya dari apa yang dia yakini, tetapi juga dari apa katanya? Yang dia tolak dan sangkal. Reject, yang dia tolak dan sangkal. Kalau orang Kristen lahir baru, itu tidak hanya dikenal dari apa yang dia yakini, dia percaya kepada Tuhan, itu yang dia yakini. Tetapi akan dikenal dari apa yang dia tolak. Apa yang Anda tolak di hidup ini? Ya keinginan duniawi, dosa, perbuatan kita. Jadi benar. Siapa bilang orang Kristen itu hanya dikenal dari apa yang dia percayai? Kadang dari apa yang dia tolak dari hidup dia, itu akan kita kenal. Kita tahu bahwa ini orang Kristen yang baik. Betul? Charles Spurgeon.
pegang segala sesuatu di dunia dengan longgar, yang di dunia pegang dengan longgar, bisa pegang tapi longgar. Tapi katanya apa? Untuk hal-hal abadi, pegang dengan cengkraman. Kita bisa pegang untuk hal dunia. Ada hal dunia yang bisa kita pegang. Kalau nggak makan, betul tidak? Tapi pegang dengan longgar, karena itu bukan utama. Tapi untuk hal abadi katanya apa? A death like grip, pegang dengan cengkraman. Nggak boleh lepas. Kalau hal dunia kapan saja bisa kita lepas. Ketika kita masuk dalam peti mati itu semua kita bisa lepas. Betul? Tapi untuk keabadian kita harus pegang dengan kuat. Di gereja yang baik, yang benar, dia harus berani menegur dosa. Berani menegur dosa berarti peduli kepada Tuhan. Kalau gereja takut tegur dosa kita, berarti kita tidak peduli dengan Tuhan. Ini gereja yang memuridkan. Dan akhirnya kita sampai kepada kesimpulan iblis tidak melawan agama. Dia lebih pintar daripada itu, dia menghasilkan kekristenan palsu yang begitu mirip dengan asli. Sehingga orang Kristen yang baik tidak berani melawan. Berapa banyak orang yang sadar. Nah, ini yang terjadi sekarang. Kristen yang palsu hadir di tengah-tengah kita. Kita harus bisa membedakan. Bukan yang benar dengan yang salah saja, tetapi yang benar, Pak Suento bilang, yang benar dengan yang hampir-hampir kita harus bisa bedakan. Kalau anak mirip kembar identik, ya kan, walaupun identik pasti ada perbedaan, betul tidak? Seidentiknya orang pasti ada perbedaan. Ya kita harus bisa bedakan, itu namanya gereja yang benar dengan yang hampir-hampir benar. Iblis tidak melawan agama, tetapi melawan apa? Kristen yang palsu. Pak Suento bilang apa? Ini penting. Jangan pindah gereja karena hal-hal lain selain karena apa katanya? Pengajaran Anda yang tidak. Ini saya bilang tadi. Kalau ada gereja yang tidak mengajarkan prinsip-prinsip yang tadi, tinggalkan. Cari gereja yang Alkitab. Karena satu-satunya alasan untuk pindah gereja karena apa? Ada gereja yang berbeda. Paling kita lihat. Karena pengajarannya yang paling utama, segala hal lain akan mengikuti. Carilah gereja yang pengajarannya Alkitabiah dan pintalah. Kalau gereja sudah punya Alkitabiah, ya kita punya alasan untuk ini. Sudah selesai. Jadi saudara kita Yesus Kristus. Itu beberapa pokok-pokok iman yang mesti ada di dalam diri. Saya tidak bicara banyak, sengaja taruh di slide ya, karena saya tahu slide-nya banyak jadi panjang. Gereja harus mengajarkan kebenaran-kebenaran Tuhan, itu tidak boleh tidak. Gereja harus mengajarkan bahwa kebenaran itu bermanfaat dan mendidik. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh dalam pengertian yang benar tentang Allah. Kolose 1 ayat 10 bilang, supaya kita tidak salah dalam bisa membedakan doktrin-doktrin yang salah, supaya kita terjebak dalam praktek-praktek pelayanan yang salah, dengan cara beribadah atau berbakti yang salah. Kemudian supaya gereja yang benar juga mendidik dan bermanfaat untuk apa? Supaya kehidupan kita secara rohani baik. Tadi ada ayat-ayatnya. Dan saudaranya dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mesti waspada. Karena iblis itu tidak melawan agama, tetapi dia melawan apa? Kristen yang palsu. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya ini kami terus ingat dan sungguh berkuasa dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan minta. Amin. Baik, jemaat sekalian, saya mau selesaikan dulu siaran langsung ini.